Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi dinamika bagian kedua, yaitu balok yang dihubungkan dengan tali. Misal di sini soal pertama, ada 3 buah balok, yaitu balok A 5 kg, balok B 3 kg, balok C 2 kg. Terletak pada bidang datar licin, kita garis bawahi licin, dan dihubungkan dengan tali seperti gambar. C ditarik ke kanan dengan gaya 20 Newton. Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali T1 dan T2. Oke, T1-nya ini T1, ini T2. Oke, biasakan kita menggambar dulu gaya-gayanya. Oke, ini ada T yang arahnya, T itu selalu arahnya berlawanan. Jadi yang satu arahnya ke kanan, satu lagi arahnya ke kiri. Oke, kemudian ada apa? Ada gaya berat ke bawah. WA kita sebut. Gaya normal balok A. Berat balok B. Gaya normal balok B. Berat balok C. Gaya normal balok C. Oke, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, percepatan sistem kita bisa menggunakan persamaan A itu adalah sigma F dibagi dengan sigma M. Ini persamaannya. Sigma itu apa? Sigma yang ini itu artinya jumlah. Gaya yang bekerja dibagi dengan jumlah massa. Berarti kalau di sini ada 3 balok dan gayanya cuma ada 1, berarti nilai A-nya itu adalah F dibagi massa A ditambah massa B ditambah massa C. Jadi A-nya itu F-nya 20, massa A-nya 5, massa B-nya 3, massa C-nya 2 kg. Jadi 20 dibagi 10 atau 2 meter per sekon. Selesai, ini percepatannya. Yang kedua, tegangan tali T1 dan T2. Nah, untuk mengetahui tegangan tali T1, kita perlu meninjau sistem. Kita kotakin dulu. Ini adalah sistem balok A. Di sistem balok A, itu karena bergerak berarti sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Karena ditinjaunya adalah sistem balok A, berarti massanya juga massa balok A. Oke, di sistem balok A ada gaya apa yang bekerja secara horizontal? Hanya ada T1 yang arahnya ke kanan. Oke, berarti T1 adalah massa A dikali percepatan. Nilai T1 adalah massa A-nya 5 dikali percepatannya 2. Berarti tegangan tali satunya adalah 10 Newton. Untuk mengetahui tegangan tali 2, kita tinjau di sini sistem benda B. Sistem benda B. Ada 2 gaya yang bekerja. Ada T2 yang arahnya ke kanan, ada T1 yang arahnya ke kiri. Karena gaya yang ini arahnya ke kanan, berarti percepatannya arahnya ke kanan. Yang searah dengan percepatan itu positif, berarti T2-nya positif. Sigma F sama dengan massa B dikali percepatan, T2-nya searah dengan A. Berarti T2 dikurangi T1
sama dengan massa B dikali A. T2, T1-nya 10 sama dengan massa B-nya 3 kg kali percepatannya 2. T2, 3 kali 2, 6, negatif 10 pindah ruas jadi positif 10. T2-nya adalah 16 Newton. Selesai. Oke. Selanjutnya, jika lantai diubah menjadi kasar dan memiliki koefisien gesek 0,1, tentukan. Oke. Masih sama. Kita gambarkan dulu ke arah ininya, yang horizontalnya. Di sini ada T1, T2. Bedanya ada koefisien geseknya 0,1, berarti setiap benda bergesekan dengan lantai. Berarti memiliki gaya gesek, setiap benda memiliki gaya gesek. Dan arah dari gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, di sini ada gaya gesek A, ada gaya gesek B, kemudian ada gaya gesek C. Oke. Kita hitung dulu nilai gaya gesek A. Gaya gesek A itu setara dengan mu atau koefisien gesek dikali dengan gaya normal A. Oke, di sini ada gaya normal, berarti ada gaya berat A, ada gaya normal A. Bendanya tidak bergerak ke atas, bendanya bergerak ke sebelah kanan. Artinya, nilai gaya normal A itu akan setara dengan nilai berat A. Jadi tidak ada gaya lain yang mengganggu gitu. Berarti nilai gaya normal A itu setara dengan gaya berat A. Kita ganti aja nih NA-nya dengan WA. Berarti mu dikali dengan gaya berat A. Mu-nya 0,1. Berat itu kan massa dikali gravitasi. Massanya 5 kg, gravitasinya 10. 0,1 kali 10 saling menghilangkan. Berarti gaya geseknya 5 Newton. Oke. Gaya gesek B sama dengan dikalinya dengan berat B atau 0,1 massa B-nya 3 dikali 10. Ini 10, ini 0,1, berarti 3 Newton. Gaya gesek C dikali dengan berat C. Sama dengan, artinya ini sama ya dengan yang atas. Mu dikali NA, berarti di sini mu dikali NB, mu dikali NC. Oke, ini diganti dengan berat C. 0,1 dikali massa C-nya 2 dikali 10. Jadi ini saling menghilangkan. Jawabannya adalah 2 Newton. Kita jumlahkan. 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10 Newton. Berarti gaya gesek totalnya adalah 10 Newton. Oke, bagaimana cara mencari percepatan sistem? Berarti percepatan sistemnya itu adalah sigma F per sigma M. F-nya sekarang ada 2. Ada F gaya tarik dan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan, berarti dikurangi. Gaya tarik dikurangi gaya gesek dibagi massanya, massa A ditambah massa B ditambah massa C.
Oke, gaya tariknya 20, gaya gesek totalnya 10, dibagi masanya 5 tambah 3 tambah 2. Atau percepatannya setara dengan 10 dibagi 10 atau 1 meter per second kuadrat. Oke, sekarang bagian D, tegangan tali T1. Kita tinjau lagi sistem yang A. Oke, di sistem A, sekarang ada dua gaya, ada T1, ada gaya gesek A, berarti sigma F sama dengan MA kali A. Ada T1 dikurangi gaya gesek A sama dengan MA dikali A. T1-nya dicari, gaya gesek A-nya 5 Newton sama dengan massa A-nya 5 dikali percepatannya yang ini, 1. Berarti tegangan tali satunya adalah 5, negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. 5 tambah 5, 10 Newton. Nah, sama seperti tegangan tali 1, tegangan tali 2 juga kita lihat sistem balok yang B. Di sistem balok yang B, sekarang ada 3 gaya. Ada T2 arahnya ke kanan, T1 arahnya ke kiri, dan gaya gesek B yang arahnya ke kiri. Sigma F sama dengan M kali A, M-nya MB. Ke kanan positif, berarti T2 dikurangi T1 dikurangi gaya gesek B sama dengan massa B dikali A. T2 dikurangi T1-nya 10 dikurangi gaya gesek B-nya 3 sama dengan massa B-nya itu 3 dikali percepatannya 1. Berarti T2 sama dengan 3. Ini min 10, min 3 itu jadi min 13, pindah ruas jadi plus 13. Oke, T2-nya adalah 3 tambah 13, 16 Newton. Seperti itu. Jadi ada 4 anakan di sini. 4 anak soal A, B, C, dan D. Selanjutnya, soal kedua. Sekarang ada katrolnya. Balok P dan Q dengan massa masing-masing 3 kg dan 2 kg dihubungkan melalui katrol yang massanya diabaikan. Massa katrol ya yang diabaikan. Ini massa yang diabaikan itu adalah massa katrol. Seperti gambar. Balok Q mula-mula diam, kemudian bergerak ke bawah hingga menyentuh lantai. Jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan percepatan sistem dan tegangan tali antara P dan Q. Oke, kita gambar dulu. Berarti di sini ada tegangan tali yang arahnya ke sana dan ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Karena di sini Q, berarti ada gaya berat. P, gaya beratnya tetap ke bawah. Ada lagi? Ada gaya normal di P. Oke. Nah, untuk soal seperti ini, kita hitung percepatannya dengan cara dengan cara pertama kita lihat arahnya. Arahnya dia bergerak ke bawah. Berarti percepatannya ke bawah. Yang ini, yang bagian atas berarti percepatannya ke kanan. Ingat bahwa tali ini kalau digambar seperti terpisah ya.
antara tali T yang ini dengan tali T yang ini, sebetulnya ini talinya terhubung antara P hingga Q. Jadi ini masih tali yang sama. Oke, berarti kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Untuk soal seperti ini, kita langsung menggunakan sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Ingat, yang searah, setiap gaya yang searah dengan percepatan itu bernilai positif. Kita lihat di sistem P, sistem balok P. Gaya yang arahnya horizontal. Mana yang searah dengan? Apakah T-nya ini searah dengan A? Betul, T-nya searah dengan A. Berarti T-nya bernilai positif. N dan W-nya yang ini, yang P, ini tidak dianggap. Tidak dimasukkan karena kita meninjau gaya yang ke arah horizontalnya saja di sistem P. Berbeda dengan di sistem Q. Sistem balok Q justru kita meninjau gaya-gaya ke arah vertikal. Kenapa? Karena A-nya di sini percepatannya juga arahnya vertikal. Yang searah dengan percepatan adalah W, berarti di sini positif W, T-nya berlawanan, negatif T. Sama dengan massanya gimana? Massanya tetap dijumlahkan, berarti massa P ditambah massa Q dikali percepatan. Oke, ini T-nya T yang sama, berarti bisa kita coret. Hasilnya adalah W sama dengan MP plus MQ kali A. W-nya W yang mana? W yang ini ya, W yang Q. WQ itu sendiri adalah massa Q dikali gravitasi sama dengan MP plus MQ kali A. Atau A-nya itu adalah MQ kali gravitasi dibagi MP plus MQ. Ingat, massa yang ada di bagian atas ini adalah massa benda yang tergantung. Ya, dan bawahnya ini tinggal dijumlahkan massanya. Oke, kita hitung. MQ-nya, massa Q-nya 2 kg dikali gravitasinya 10 dibagi massa P-nya 3 ditambah 2 berarti 5. 20 per 5 itu 4 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan. Oke, ini bagian A sudah terjawab. Kita jawab bagian B. Waktu yang diperlukan balok Q sampai di lantai. Oh, wait, belum. Kita jawab dulu bagian A yang tegangan tali antara P dan Q. Oke, kita lihat. Untuk lebih mudahnya kita lihat yang sistem benda P. Sistem P di situ hanya ada satu gaya yang bekerja, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Massanya massa benda yang P. Gaya yang bekerjanya ini hanya T saja, berarti langsung T sama dengan massa P kali A. Maka T-nya sama dengan massa P-nya 3 kg kali percepatannya 4. Berarti T-nya 12 Newton. Oke, sekarang fix. Lanjut ke bagian B. Pertanyaan bagian B. Waktu yang diperlukan balok Q sampai di lantai. Oke, ini geraknya apa? GLB atau GLBB? Dipercepat atau tidak? Ada A-nya, ada clue A-nya. Berarti sudah jelas bahwa ini geraknya GLBB. Nah, mengingat kembali
persamaan GLBB untuk mencari waktu, sedangkan yang diketahuinya adalah jarak. Kita menggunakan persamaan ketiga, yaitu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Oke, V0-nya 0 karena bendanya mula-mula diam. Kecepatan awalnya 0 karena bendanya mula-mula diam. Berarti ini langsung saja tidak ada. Maka S sama dengan setengah AT kuadrat. Oke, jaraknya adalah 18. Setengah, percepatannya adalah 4 kali T kuadrat. 4 bagi 2, 2. 18 per 2 adalah T kuadrat. 18 bagi 2, 9 adalah T kuadrat. Berarti T-nya adalah akar dari 9 atau 3 sekon. Itu babak pertama soal kedua. Nah, ada babak keduanya, yaitu jika balok P mengalami gaya gesek dengan koefisien geseknya 0,1. Koefisien gesek itu mu ya, mu-nya 0,1. Kita gambar lagi. T-nya tetap ke kanan, yang ini tetap ke atas, W-nya tetap ke bawah. Bedanya di bagian P ada gaya gesek. Gitu. Berapa nilai gaya gesek P? Itu adalah mu dikali berat benda P. Mu-nya 0,1. Berat P-nya, massa P 3 kilo dikali gravitasinya 10. 10 kali 0,1 saling meniadakan, berarti gaya gesek P-nya adalah 3 Newton. Oke, berarti bagaimana sekarang? Tetap ada A ke arah kanan dan A ke arah bawah. Sigma F sama dengan sigma M kali A. F-nya sistem P, yang ke kanan adalah T. Berarti T positif, Fg-nya berlawanan dengan A dikurangi Fg. Sistem Q, WQ yang searah dengan A, berarti positif. WQ, T-nya berlawanan, berarti negatif. T sama dengan massa P tambah massa Q kali A. T, T saling meniadakan. WQ dikurangi gaya gesek. Berat Q dikurangi gaya gesek. P sama dengan massa P ditambah massa Q dikali A. Oke, mungkin ada yang menanyakan, kenapa Bu hanya P yang mengalami gaya gesek, sedangkan Q tidak mengalami gaya gesek? Benda Q ini tergantung. Jadi ngegantung. Dia tidak bersentuhan dengan lantai ataupun dinding, sehingga dia tidak mengalami gaya gesek. Satu-satunya yang bersentuhan dengan lantai adalah benda P, sehingga hanya benda P yang mengalami gaya gesek. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Berat Q berarti massa Q kali gravitasi min gaya gesek P sama dengan massa P ditambah massa Q kali A. Massa Q itu 2 kg kali 10 dikurangi gaya geseknya 3 sama dengan massa P tambah massa Q, 2 tambah 3 itu 5 dikali A. 2 kali 10, 20 dikurangi 3 sama dengan 5A. 20 dikurangi 3, 17.
per 5 sama dengan A. Bagaimana ini persamaannya kayak gini? Ya udah, biarkan saja. 17 per 5, A-nya adalah 17 per 5 meter per second kuadrat. Bagaimana dengan tegangan tali antara P dan Q? Sama. Kita tinjau sistem yang P. Sistem P. Sistem P ke arah kanan yang searah dengan percepatan adalah T. Sigma F sama dengan massa P kali A. Yang ke arah kanan itu T. Ke arah kirinya berlawanan negatif Fg P. Sama dengan MP kali A. T dikurangi gaya gesek P-nya 3 sama dengan massa P-nya 3 kali percepatannya 17 per 5. Oke, P-nya berarti 3 kali 17, 7 kali 3, 21, 3 tambah 2, 51 per 5 ditambah 3. Samakan penyebutnya, 51 per 5 ditambah 15 per 5. 15 per 5 berarti T-nya adalah, jumlahkan 51 tambah 15 itu 66 per 5 Newton. Bagian D. Terakhir, bagian D. Waktu yang diperlukan balok Q sampai di lantai. Masih pakai persamaan yang sama, berarti S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0, berarti V0 T-nya juga 0. Karena benda mula-mulanya diam. Jaraknya 18 meter. Setengah, percepatannya 17 per 5 kali T kuadrat. Oke, tidak ada yang bisa dibagi. Berarti 18 sama dengan 1 kali 17, 17, 2 kali 5, 10 kali T kuadrat. Oke, pindah ruaskan. 18 dibagi 17 per 10 sama dengan T kuadrat. Atau T kuadrat sama dengan 18 dikali 10 dibagi 17. Oke, kita ke atas. Atau T kuadrat sama dengan 180 per 17. Atau T-nya sama dengan akar 180 per 17. Oke, boleh sampai di sini saja. Satuannya sekon. Jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Oke, sekian materi buat minggu ini. Semangat, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Ada 2 soal yang mirip seperti latihan soal yang Ibu jelaskan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.